Udah. Yo, baiklah capek. Dah. Sini aja dah sejak. Dia yang itu pas udah bilang. Enggak kan ada putusnya. Natalis tuh. Iya nanti biar Ulfa ke situ langsung. Nah. Dan parfum saja. Parfum. Parfum. Udah apa tipe? Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua yang telah mau menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi dalam kegiatan kita hari ini. Iya Bu. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, apakah ada anak-anak yang membantu Ibu untuk memimpin doa? Ya, Bu. Saya. Dia aja Bu. Kami aja, Bu. Baik Ananda, perkenalkan diri sebelum dimulai. Perkenalkan nama saya Bu. Silakan. Sebelum kita memulai bimbingan kelompok, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa berdoa selesai. Sebelumnya anak-anak semua ada yang udah tahu kita akan melaksanakan kegiatan apa hari ini? Tahu, Bu. Tahu. Pada tahu mana ada sih, Kak? Tahu, Bu. Baiklah, kita hari ini akan melaksanakan bimbingan kelompok. Ada yang pernah melaksanakan atau pernah mendengar apa itu bimbingan kelompok? Belum, Bu. Belum, Bu. Jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling yang terdiri dari pemimpin kelompok, di mana sekarang adalah ibu dan anggota kelompok yang terdiri yaitu anak-anak sekalian, di mana akan dibahas sebuah topik dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Apakah sejauh ini anak-anak sudah paham? Sudah, Bu. Adapun tujuan dari kita melaksanakan bimbingan kelompok ini adalah agar anak-anak sekalian dapat mengembangkan kemampuan bersosialisasi, mampu belajar saling bertoleransi antar sesama, berani mengungkapkan pendapat, mewujudkan tingkah laku yang lebih efektif. Dalam melaksanakan bimbingan kelompok ini, kita duduk setengah melingkar seperti ini. Tujuannya agar kita dapat melihat satu sama lain dan tidak ada yang terdepan maupun terbelakang. Mengerti anak-anak sekalian? Mengerti, Bu. Dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ini juga Ibu mengharapkan anak-anak sekalian terbuka satu sama lain dalam menyampaikan pendapatnya tanpa ada yang ditutupi. Yang Ibu sampaikan tadi itu sudah termasuk dalam asas keterbukaan ya anak-anak. Ya, Bu. Lalu Ibu juga harap anak-anak sekalian datang ke sini secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Yang Ibu sampaikan tadi itu sudah termasuk dalam asas kesukarelaan. Ibu harap anak-anak sekalian mampu mengikuti kegiatan ini dengan sabar, saling menghargai pendapat teman-teman yang lain dan berbicara dengan sopan selama melaksanakan kegiatan. Yang Ibu sampaikan tadi itu termasuk dalam asas kenormatifan. Mengerti sejauh ini? Mengerti, Bu. Lalu Ibu harap kalian mengikuti kegiatan ini dengan berpartisipasi secara aktif dengan bertanya maupun menyampaikan pendapatnya dan mampu berkomitmen untuk tidak membicarakannya apa yang dibicarakan selama kegiatan berlangsung di luar kelompok ini. Yang Ibu katakan tadi itu termasuk dalam asas kerahasiaan. Dan asas terakhir adalah asas kekinian, di mana halnya permasalahan-permasalahan yang terhot yang di masa lampau itu kita bahas di dalam kegiatan konseling kelompok ini. Sejauh ini masih paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu? Nah, selanjutnya agar kita saling mengenal lebih dekat, kita perkenal terlebih dahulu dengan rangkaian nama, yaitu sudah termasuk dalam game. Dimulai dari Ibu, perkenalkan nama Ibu Yohana. Terus selanjutnya setelah Ibu memperkenalkan diri, teman-teman kalian di sebelah Ibu
Teman-teman kalian di sebelah ibu akan memperkenalkan diri. Contohnya seperti anak di sebelah, siapa namanya? Seperti Salsa kan, dia nanti akan menyebutkan namanya, lalu teman sebelahnya menyebutkan nama Salsa dan seterusnya. Ngerti nggak sih permainannya? Ngerti, Bu. Ngerti. Silakan Salsa. Perkenalkan nama saya Salsa dari tes 2. Perkenalkan nama saya Rahmi. Itu gimana rangkai nama sih? Kafe nama. Oh, Saudara Salsa. Rani. Gini, Dia teman-teman. tadi perkenalkan. Itu maksud saya ada, ada. Kayak gini ya, Cak. Salsa. Salsa. Kayak Salsa. Tidak, Yohana tuh tadi perkenalan dulu. Enggak gitu langsung aja. Oh, Bisa gini bisa Salsa, berdekat terus nanti tuh. Salsa, Rahmi, terus nanti Yola gitu lagi. Usul. Bilang aja. Salsa Rahmi. Ini teman-teman, jadi nanti kan kamu kan Salsa, kan kamu Rahmi, nanti Salsa panggil nama sendiri, nanti Rahmi, Salsa, Rahmi, nanti Salsa, Rahmi sama teman Julita. satu lagi, Julita ya, Julita. Tulang Salsa. Salsa Rahmi. Salsa, Rahmi, Jelly, Salsa, Rahmi, Jelly, Juni, Salsa Rahmi Jelly Juni Naurin. Salsa, Rahmi, Jelly, Juni, Naurin, Agustus. Salsa, Rahmi, Jelly, Juni, Naurin, Agustus, Septi. Baiklah, jadi kita sudah perkenalan dengan rangkaian nama serta saling mengenal satu sama lain. Apakah anak-anak sekalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan ini lebih lanjut? Sudah, Ibu. Baiklah, sepertinya semua anggota kelompok sudah siap untuk mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya dalam kegiatan ini kita akan membahas topik. Ada yang tahu apa itu topik? Saya, Bu. Topik itu kita Kamu, Bu. Juni, Saya, Bu. apa itu topik? Kalau menurut saya topik itu membahas suatu permasalahan, Bu. Naurin? kalau bagi saya Bu, topik itu kita akan memecahkan sebuah permasalahan yang kita bahas nanti Bu. Apakah ada yang lain? Tidak, Bu. Baiklah, jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian tadi. Jadi topik itu adalah apa yang kita dengar, kita lihat atau amati, dan apa yang kita bicarakan ataupun kita baca di lingkungan sekitar kita. Di pertemuan kali ini kita akan membahas topik yaitu mengenal dan menggali potensi diri. Ada yang tahu nggak apa itu mengenal atau menggali potensi diri? Jadi Maksudnya mengenal dan menggali potensi diri yaitu aku jadi pal. Lagu di mana enggak pal sih dia. Ayo, saya enggak boleh begadang. Begadang aja begadang. Lanjut. Jadi pal. Lanjut. Nah, menurut Jelly, mengenal dan menggali potensi diri yaitu dimana kita mampu mengetahui apa basic atau skill yang kita miliki dalam diri kita yang bisa kita kembangkan. baik, terima kasih Jelly. Kita berikan aplaus untuk Jelly. Apakah masih ada anak-anak? Enggak, Bu. Lanjut. Baiklah, jadi tunggu. Jun. Mana Jun? Agus. Ya, aku Agus. Tolong lagi.
kaget ke situ sih Gus. Ke Septi. Septi kue. Ini setiap arisan Bulan Agustus. Jelly, Juni, Naurin kayak November, Agustus. Septi, September. Kau ya Agustus gitu. Itu beda banget. Cuma selamat nah. Tak bang selamat. Tapi ya namanya ke Juni. Lalas. Diam. Jadi anak-anak sekalian, kita semua ini lahir di dunia ini dibekali dengan potensi atau bakat masing-masing. Semakin kita mampu menggali potensi dalam diri kita, maka kita akan menjadi manusia yang lebih bernilai. Kita sadar bahwa tidak banyak orang yang bisa menggali potensi diri. Bahkan diri kita sendiri sering terlena akan kehidupan saat ini. Kehidupan yang menyenangkan dan nyaman kita jalani. Kita sering lalai untuk memaksimalkan apa yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu, kita perlu belajar untuk terus menggali potensi diri kita, yaitu dengan cari dan temukan potensi terlebih dahulu. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai topik yang kita bahas. Apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai topik ini? Mengenali potensi diri Jun. Ya Bu. Iya, Bu. Ada saya yang ingin menambahkan? Tidak Bu. Tidak, Bu. Tidak. Tidak, Bu. Ini cek Junda Jelly. Maksudnya lah Ayu, Embun, Dora. Ini Agustusan. Mawar. Bunga mawar. Tadi bunga bangkai kalau. Kayak ayam. Rafflesia kan? Itu lagi ya, yang Johan, Azaz. Allah. Hai. Siapa lainnya? Segala masuk ke topik. Udah, itu mungkin apa lagi? Tanya ada gimana penyebabnya? Penyebab itu Dia apa ya? memang mendam. Gimana cara mengembangkan itu udah? Gimana menurut Ananda mengembangkan potensi Ananda? Aman, sensor. Bagaimana? Itu kan kalau itu kan nak masalah soalnya kan. Gimana cara mengembangkan potensinya tuh gitu? Apa mungkin apa tuh yang penting mikir lah. Segi paru. Itu susah sih kalau Makan lagi. Bagaimana cara Ananda mengembangkan potensi diri? Bagaimana cara Anda untuk mengembangkan potensi Anda sendiri? Kan iyo sama dia. Tuh tanya, apakah Anda telah mengenali potensi diri Anda gitu kan? Ada dua tuh loh. Ada. Apakah Anda Kada jeli sakit korek jeli ya. bisa kiri sih? Makanya jelly kalau jelly kok. Tuh jeli Sampai makannya lagi jelly lagi. Apakah Ananda semua sudah mengenali potensi diri yang Ananda miliki? Sudah Bu, saya sudah. Terus Ibu juga mau nanya, apakah Ananda, gimana cara Ananda semua mengembangkan potensi yang Ananda miliki? Jeli Bu, Baik, silakan Jeli. kalau Jeli sendiri, Jeli suka menulis. Jadi Jeli suka menulis di dalam aplikasi Wattpad. Jadi Jeli suka menulis novel online Bu. Jadi seperti itulah cara Jeli menyalurkan potensi diri Jeli Bu. Baik, kita kasih aplaus untuk Jeli. Apakah masih ada Ananda semua? Agustus. Yang pada kan itu. Ya Bu, kalau Agustus mengembangkan potensi dan apa jadi Agustus itu kan Agustus kan suka banget main piano kan Bu. Jadi Agustus kayak mau kasih les gitu Bu, kasih les main piano gitu kan setiap minggu minimal kayak 3 kali gitu Bu. Jadi dengan begitu kan jadinya terasa gitu potensi yang Agustus miliki untuk main piano. Sekarang juga udah ada ikut lomba secara Pas 17 Agustus. Iya, Agustus. Insya Allah besok nih Agustus bakal main di Istana Bu. Sana presiden. Ibu Presiden ya? Kita kasih aplaus untuk Agustus. Juni Bu. Juni. Kalau Juni bakatnya itu Bu, gambar Bu. Gimana cara Juni untuk mengembangkan potensi Juni tersebut? Juni beli buku gambar Bu. Sama pensil warna terus dia sambil Bu. Kita kasih aplaus untuk Juni.
Untuk kepada kita Ayo lo lawo. Naurin. Oh, baik Bu, potensi Naurin di bermain basket Bu. Siapa namanya Cara mengembangkan Naurin untuk bermain basket itu Bu, Naurin saya sering latihan Bu, terus ikut apa namanya? Ikut latihan, bermain, terus sparring Bu dengan antar sekolah lah. Coba kampus ya? Bella kita kasih aplaus untuk Naurin. Solusi. Aku solusi itu masalah kayak gitu, ha? Bagaimana bagaimana cara Ini kan pengen latihan. bagaimana cara untuk mengatasi individu yang masih belum mengenali potensi dalam dirinya. Menurut Anda, mengembangkan potensi diri Tapi individu yang yang belum mengenal dirinya sendiri. Baiklah, Ibu mau nanya Menurut Anda, bagaimana caranya mengembangkan Saya bilang baiklah ibu mau nanya lah menurut anda bagaimana ini kalau itu kak Yohana coba menurut ibu mau nanya tuh bego pasti di maksudnya menurut menurut saya bagian Anda bagaimana cara mengembangkan potensi diri bagi orang yang belum mengenali dirinya diri. menurut Ananda, bagaimana cara orang untuk mengembangkan potensi diri bagi yang belum mengenal potensi dirinya sendiri? Agustus Bu. Agustus Bu. Agustus Bu. menurut Mutia kan Bu Wah, Agustus nih. sampai Menurut Agustus Bu. Ya. Menurut Agustus Bu, mungkin untuk mengembangkan bagi orang yang belum menemukan potensi dirinya, kayaknya ini guru BK juga harus berperan deh Bu. Jadi guru BK ini harus kayak membuat program membantu si anak ini apa sih kesukaannya gitu. Mungkin dikasih konseling coaching berdua begitu Bu. Terus kan juga guru BK ini membantu apa sih potensi anak tuh yang harus dikembangkan. Misalkan mungkin anak itu dia lebih bisa di akademik ataupun non akademik Bu. Baik, terima kasih Agustus. Jelly, Bu. Jelly sedikit menambahkan dari Agus. Betul kata Agus, peran guru BK juga Agustus. Peran guru BK itu juga penting. Nah, tetapi diri sendiri juga harus menggali potensi itu sendiri dengan melihat di mana kemampuan yang paling menonjol, maka di sanalah yang harus kita asah Bu, dan nanti dibantu oleh guru BK itu. Baik, kita kasih aplaus untuk Agustus dan Jerry. Baik. Tadi itu kan tadi sudah tahu masalah individu. itu lagi tahap Berapa menit? udah Boleh. Lebih hanya. kapan balik gitu tahap ampe lah ya. Ya, tanya apakah anak-anak setelah memahami apa itu konsep apa yang kita bahas pada hari ini apa yang kita bahas pada hari ini, Mengenai- gitu. Terus apa yang anak-anak pahami? ya coba sebut Lu tak bisa ke mata pijak lah, tidak ada nyawa itu. Apakah Anda semua sudah memahami topik yang kita bicarakan pada hari ini? Paham, Bu. Apa yang Anda pahami pada topik kita pada hari ini? Naurin. Saya memahami Bu potensi diri saya di mana. Dari situ Kalau Juni? Juni Bu Iya. Juni kalau menurut Juni kita kan pembahasan kita pada bimbingan kelompok ini kan mengenai potensi diri. Jadi pasti setiap orang itu mempunyai potensi dirinya masing-masing. Mungkin ada beberapa orang yang tidak mempunyai belum mengetahui potensi diri mereka. Namun bisa dari lingkungannya, dukungan lingkungan mereka bisa mengetahui potensi diri mereka masing-masing. Yang itu dari sana Bu. Baik, terima kasih untuk Juni. Kita kasih aplaus untuk Juni dan Naurin.
Apalagi? Apa yang Anda rasakan Ya. setelah Melakukan- setelah kita melakukan bimbingan kelompok ini? Apa yang Anda rasakan setelah kita melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok ini? Jadi Yang Jeli rasakan, Bu. Ya udah Mak. Yang Jeli rasakan, Bu. Bisa-bisa. Yang Jeli rasakan, Bu. Jeli merasa Jeli bisa lebih paham bagaimana cara mengembangkan diri Jeli dengan melihat apa yang unggul dalam diri Jeli, Bu. Jadi itulah yang harus Jeli kembangkan, Bu. apakah masih ada Enggak, Bu. baik lagi? Salah nih, pesan-pesan. Jeli. Hapus dulu Jeli. Jeli. Hapus dulu Jeli. Oh, kita kasih aplaus untuk Jelly. Merasa lagi konseling di selfie. Sampai jangan. Dia selfie. Pesan-pesan aja. Ya. Kesan-kesan tunggu. Alun ada tindakan. Apa tindakannya? Allah terima kan sama Juna. Tindakannya kan Iya, Jun. Iya dari sana ya, langsung itu aja. Baiklah anak-anak, jadi tadi kita sudah membahas topik tentang menggali potensi diri. Mengenali dan menggali potensi diri secara tuntas. Sepertinya waktu pertemuan kita akan segera berakhir. Maka akan berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya bagaimana kesan dan pesan anak-anak sekalian selama mengikuti kegiatan ini? Saya Bu, Saurin? pesan saya Bu, saya senang ikut bimbingan kelompok dengan Ibu. Terus saya juga tahu di mana potensi diri saya Bu. Terus saya saling kenal dengan teman satu sama lain. Terus, Bu, Apakah masih ada anak-anak? enggak Bu? Tidak, Bu. Nah, jadi anak-anak kapan kita bisa melakukan konseling kembali untuk menuntaskan permasalahan yang sedang kita bahas ini? Atau membahas permasalahan yang baru? Kan? Iya, Jun. Nah, jadi anak-anak mau tidak kita akan melaksanakan kembali bimbingan kelompok ini di lain waktu? Mau, Bu. Selanjutnya ada pesan nggak supaya kegiatan ini lebih baik ke depannya? Sudah, Bu. Kita bikin kontrak lagi. Kontrak lagi. Ibunya ngantuk. Kan siang. Jadi kapan kita bisa Ada mulai di situ untuk kan tadi kan pesan dan kesan Iya, kalian. itu. Iya, Kita kontrak lagi. Abis itu kontrak lagi. Tanya Kapan ketika ibunya kegiatan ini? Udah mencakup tadi ya sih? Tahu. Udah. tanyain itu Apa yang- kapan kira-kira Anda bisa melakukan konseling kembali? Kapan kira-kira Ananda bisa melakukan kegiatan konseling kelompok seperti ini? Kamis. Iya Tidak, Bu. Saya Kamis berenang. Bu, saya Sabtu Bu. Rena soalnya- jadi Kamis. Sabtu tidak bisa Bu, saya main main basket. Tapi kami saya nggak bisa Bu, saya latihan paski. Ya, Jeli Sabtu keren tidak bisa juga. pokoknya Bu, saya main basket Bu, nggak bisa Bu. Sabtu Agustus les piano Bu, Bu. untuk mengembangkan Kalau potensi Jenny. kalau gitu Bagus. bagusnya hari Rabu aja gimana Bu? Hari Rabu kau bisa nggak semuanya? Bisa, Bu. Bu. Baiklah, kita akan melaksanakan bimbingan kelompok seperti ini di Hari hari Rabu lagi ya. Ya Oke Bu. Bu. Udah. Terima kasih. Baiklah kalau begitu karena kita membuka kegiatan dengan berdoa, mari kita mengakhiri dengan berdoa pula. Siapa lagi yang bisa membantu Saya Ibu? Bu. Ya udah, Bu. Naurin. Sebelum mengakhiri bimbingan kelompok pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama di kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah. Kasih Apaan aplaus. sampai ketemu di Kasih apa sampai sih, ketemu Bu? di Kasih aplaus untuk Naurin.
Baiklah anak-anak, terima kasih karena sudah mau mengikuti kegiatan ini dari awal hingga selesai. Ibu ucapkan terima kasih. Maaf kalau ibu ada salah kata. Iya Bu, sampai jumpa minggu depan Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ya. Bu. Semoga kita bertemu lagi. Dah. Dea lagi Dea, Ibu Dea. Ayo. Selamat Dea. Tapi pinjam Ada kali apa kayak lagu sayonara. Iya sih. Iya kan? Cuma tapi tadi pada mau ditanya. Sayonara ya soalnya. Biarlah kami dapat nek. Kamu apa nih? Oh berarti assalamualaikum senang senang. Assalamualaikum warahmatullahi